Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bi ayatin ukhra, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata ila akhir ayat. Jemaah seluruh muslim syuhada rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus disampaikan penghormatan kepada Ketua Masjid Syuhada beserta seluruh pengurus dan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kami mohon maaf kepada para jemaah sekalian. Kami duduknya sedikit agak lebih tinggi, jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah kepada penyelenggara yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama ngaji, kita sama-sama untuk senantiasa memanfaatkan waktu kita, umur yang Allah pinjamkan kepada kita, untuk senantiasa membekali diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang bisa bernilai ibadah, yang tentunya semua itu adalah sebagai bekal kita. Sama Allah jauh-jauh hari selalu mengingatkan kepada kita, fatazawwadu, berbekallah kamu, dan bekal terbaik adalah fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini sampai sedikit menjelang siang nanti ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Masjid Syuhada. Untuk itu rangkaian yang saya diberikan kesempatan juga, insya Allah kita manfaatkan sedikit waktu, karena hari ini banyak kegiatan, banyak acara. Maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang memang menjadi pedoman kita di dalam rangka menjalani setiap aktivitas kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jamaah sekalian, saya diberi tema, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan panitia, harapan penyelenggara dalam waktu singkat ini. Saya awali pertama bahwasanya masjid dalam sejarah adalah merupakan sentral, adalah merupakan pusat
pusat peradaban, pusat aktivitas, pusat dalam rangka menyusun strategi, baik itu terkait dengan agama, sosial, pemerintahan, ekonomi, bahkan politik sekalipun. Maka dari itu, alhamdulillah, tepatlah kita jadikan masjid ini sebagai dalam rangka untuk membentuk peradaban sebagaimana peradaban yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dan mencapai zaman keemasannya, mencapai puncak kejayaannya, sampai saat ini masih banyak nilai-nilai peradaban yang telah dibangun oleh Nabi melalui masjid yang dapat kita rasakan saat ini. Ada beberapa petikan-petikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang bisa memberikan spirit kepada kita, semangat kepada kita untuk menjadikan masjid itu sebagai sentral awal dari kegiatan-kegiatan kita dalam rangka untuk membangun, menguatkan dan menyatukan umat Islam dengan segala aktivitasnya. Yang pertama adalah ayat yang sering kita bacakan, ayat yang sering kita dengar dan menjadi muqaddimah dari para dai kita, dari para muballigh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dua hal secara garis besar ayat ini dapat kita pahami. Pertama, Allah menghimbau kepada kita terus menerus untuk senantiasa meningkatkan, terutama meningkatkan kualitas pribadi kita, kualitas kita secara internal. Dengan himbauan Allah, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan keimananmu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini himbauan Allah, ini ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi bebanlah bagi kita bahwa kita dianjurkan, kita diajak Allah untuk selalu meningkat, terutama pribadi kita secara internal. Apa yang perlu ditingkatkan? Terutama kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menuntut hamba-hambanya itu untuk banyak beribadah, untuk banyak berbakti kepadanya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana yang disabdakan Nabi, sebaik-baik amal dari kamu sekalian itu adalah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik aktivitas hidupmu, kata Nabi, adalah amal ibadah yang istiqomah, yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Allah tidak menuntut banyak-banyak dari kita. Yang dituntut Allah itu adalah istiqomahnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqim. Sesungguhnya orang-orang yang memproklamirkan dirinya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu adalah Tuhanku, maka Allah mengatakan kepada kita selanjutnya, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan keimanan. Jadi itu yang pertama mungkin yang dituntut dari kita untuk selalu meningkatkan, terutama secara internal pribadi kita. Jangan sampai 10 tahun yang lalu sampai sekarang
sholat kita kualitasnya, baca Quran kita kualitasnya ya seperti itu juga. Makanya yaumuhu mithla amsihi, lebih tragis lagi, makanya yaumuhu syarrun min amsihi, siapa yang hari ini sama saja dengan yang kemarin-kemarin atau bahkan hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kata Allah itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, 10-20 tahun yang lalu kita bersama-sama membangun Masjid Syuhada ini dalam keadaan yang sangat sederhana, tapi sekarang sudah boleh dikatakan untuk ukuran kita Kabupaten Pasir luar biasa. Ini salah satu yang dimaksud Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus kualitas kamu, tingkatkan terus kuantitas kamu. Ini mungkin yang pertama terkait dengan bagaimana menjadikan masjid kita ini sebagai pusat sentral untuk kita bisa bangkit baik secara internal pribadi maupun secara sosial. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Itu potongan ayat di dalam surat Taubah ayat 18. Ini yang mungkin yang pertama bisa menjadi spirit semangat bagi kita. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang mengisi masjid dengan jamaah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hanya orang-orang yang memakmurkan masjidlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi barometer keimanan kita itu dapat dilihat pertama, apakah dia itu memakmurkan masjid, apakah dia itu mengisi jamaah masjid. Jemaah sekalian, ada beberapa hadis-hadis Nabi juga yang bisa memberikan semangat kepada kita untuk memakmurkan masjid. Ini dilihat dari sisi pribadi internal kita sebagai bekal kita. Man bana masjidan, kata Nabi, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, membangun di sini bukan sekadar membangun secara fisik yang begitu indah. Ketika kita lihat masuk begitu nyaman, sejuk sehingga kita betah, itu termasuk bagian membangun masjid. Tapi bukan itu saja. Tapi ada yang lebih penting lagi yang dimaksud dengan membangun masjid adalah membangun jamaah. Dengan membangun jamaah, dari situlah kita bisa menyusun strategi, kita bisa melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas kita secara pribadi dan kualitas masyarakat kita, sehingga luar biasa bagaimana Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat saat itu yang cinta dengan masjid, sehingga masjid yang awalnya hanya beratapkan daun-daun rumah, lantai tanah dan lain sebagainya, tapi dengan kesungguhan beliau membina jamaahnya, membina kepribadian jamaahnya, maka Masjid Nabawi yang dibangun oleh beliau luar biasa, menggaung seluruh dunia. Dan sampai sekarang masjid yang dibangun oleh Nabi sampai sekarang menjadi masjid sentral dan masjid kebanggaan umat Islam dunia. Begitu juga Nabi membangun peradaban kota yang saat itu sebelum bernama Madinah disebut juga kota kecil yang tidak ada dalam peta,
tidak terdengar, tidak terkenal bernama Yasrib. Yasrib itu tidak ada dalam peta dunia, tidak terkenal ke sentero. Jangankan sampai ke belahan Afrika, ke belahan Amerika, apalagi ke belahan Asia, ke Jazirah Arab saja tidak begitu dikenal namanya kota Yasrib. Tapi setelah beliau bangun melalui sentral masjid, setelah beliau bangun peradaban melalui pencerahan di masjid, maka jadilah Yasrib itu menjadi Madinatul Munawwarah yang sampai sekarang dikunjungi oleh umat Islam khususnya dari seluruh dunia. Inilah salah satu peran masjid yang luar biasa. Jadi masjid dan memakmurkan masjid itu salah satu indikator keimanan seseorang, salah satu indikator ketakwaan seseorang. Maka dari itu kita ingin sekali merindukan seperti yang diharapkan dan disampaikan sebagai laporan dari pengurus masjid tadi, mengadakan kunjungan studi, bukan studi banding tapi studi pembelajaran, ikut belajar bagaimana sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Luar biasa. Setiap kita sholat 5 waktu memakmurkan masjid itu disaksikan oleh malaikat. Lebih-lebih sholat subuh. Kalau sholat-sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya, malaikat ikut menyaksikan dan bergabung dengan kita. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi kalau subuh itu rebutan malaikat turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia untuk menyaksikan orang-orang yang sholat subuh. Makanya di dalam fikih adab, dalam akhlak itu dianjurkan ketika kita masuk masjid, pertama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini adab. Ketika kita masuk masjid, pakai pakaianmu, ambil pakaianmu yang terbaik. Yang terbaik ini tidak identik yang mahal, tidak identik yang baru. Artinya yang pantas untuk kita bawa ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita masuk masjid dalam keadaan situasi waktu yang normal, seperti kita kerja bakti, pakai pakaian yang seolah-olah kita tidak punya persiapan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu pernah ketika kita masuk masjid, ada orang yang sholat pakai kaos oblong, berdiri di belakang imam lagi. Berdiri di belakang imam. Padahal orang yang berdiri di belakang imam ini tidak sembarangan. Bukan berarti ada pembedaan, tidak. Orang yang berdiri di belakang imam ini adalah orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya kompetensi untuk menggantikan sewaktu-waktu imam ada halangan. Dia di belakang imam, sudah berdiri di belakang imam pakai kaos lagi, dan ada lagi sponsornya, gudang garam, lambang lelaki perkasa. Insya Allah sholatnya sah, tapi di mana adabnya kalau masuk masjid? Jadi ini penting bagi kita. Pertama itu. Yang kedua, ketika kita masuk masjid, sunnah hukumnya khusus laki-laki. Mohon ibu-ibu didengarin, sunnah hukumnya bagi laki-laki untuk memakai atau menaburi pakaian kita dengan parfum yang laki-laki itu sunnah parfumnya yang menyengat. Kalau yang datang umroh, Hajar Aswad, malaikat subuh. Kalau yang agak menyengat itu Hajar Aswad, sudah hitam menyengat lagi, warnanya kan hitam. Kenapa
mengganggu jamaah karena bau keringat, karena bau baju dan lain sebagainya, itu kata Nabi, malaikat juga ikut terganggu. Maka itu sunnah khusus laki-laki. Ibu-ibu silakan mau ke masjid dengan catatan pertama diizinkan oleh pimpinannya, suami kalau sudah berkeluarga. Yang kedua, jangan berhias, maksudnya jangan pakai parfum, jangan pakai berhias kayak orang yang mau ke pengantenan dan lain sebagainya. Dilarang, bisa menimbulkan fitnah. Nah, itulah beberapa adat dan ini dibangun oleh Nabi. Jemaah sekalian, saya dibisikin panitia tidak lebih dari 20 menit. Insya Allah ini sudah sekitar 15 menit, jadi 5 menit lagi mudah-mudahan bisa selesai. Sebagai intermezzo, kata Nabi, di dunia ini ada 2 taman surga. Taman surga pertama ada di Madinah, di dalam masjid Nabi itu ada taman namanya Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, taman surga, Allah itu maha adil. Melalui Rasulnya, Rasul menyampaikan berita gembira kepada kita. Kalau kita belum sempat ke taman surga di Madinah, itu ada taman surga di Syuhada. Itulah majelis ilmu, majelis zikir. Ini taman surga. Maka kata Nabi, ketika engkau lewat di depan taman surga, sebisa-bisanya mampir kamu. Kalau kamu lihat pengumuman, mendengar ada pengajian, ada jamaah, apalagi ada voucher, apalagi ada sarapan, mampir kamu, kata Nabi. Ini karena itu taman surga. Ini sebagai penyemangat bagi kita. Jamaah sekalian, itu yang pertama untuk kita ketahui bahwa kategori indikator orang yang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Bukan memakmurkan masjid pada waktu-waktu tertentu saja. Ketika maulid, hibah masjid. Ketika mi'raj, hibah. Ketika nisfu, hibah subuh. Hibah maghrib isya. Habis nisfu, coba lihatin apakah penuh apa tidak. Indikator orang yang beriman salah satunya adalah memakmurkan masjid. Yang kedua, berita gembira bagi kita khusus sholat subuh. Kata Nabi, basyirul masaina fiz zulami, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam. Kan tadi kita turun ke masjid agak gelap. Zaman Nabi tentu dipakai bizulami, gelap karena tidak ada listrik, tidak ada lampu. Kalau kita di sini walaupun terang, tapi karena malam hari, subuh hari tetap termasuk hadis ini. Siapa kata Nabi yang berjalan di kegelapan malam, maka beri berita gembira kepada dia, Allah akan berikan nanti binurit tamah, cahaya yang sempurna yaumul kiamat, di hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu luar biasa, tidak ada cahaya, semuanya ada kegelapan dengan situasi kondisi yang sangat mencekam, ya, sesuai dengan amal mereka. Sudahlah pada saat itu kita dalam keadaan bugil di akhirat di padang mahsyar. Jadi kita ini nanti kumpul laki-laki, perempuan, jin itu kumpul semua di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Mohon maaf, telanjang bulat, laki-laki perempuan jadi satu, telanjang bulat saat itu. Ada yang tanya, ya Pak Ustadz, kira-kira perasaan kita telanjang bulat semua? Dijawab oleh Ustaz, itu tidak terpikir lagi sudah itu. Di akhirat tidak ada lagi nafsu melihat itu. Yang terpikir oleh kita bagaimana kita bisa selamat dalam keadaan bugil, terus kita
disebutkan dalam riwayat matahari itu hanya berjarak 1 mil dengan kepala kita. Kita berkeringat, berenang di keringat sendiri. Ada yang 1 lutut kita berenang, ada yang 1 pinggang, ada yang dada, ada yang sampai bahu keringatnya, bahkan ada yang menenggelamkan kepalanya di air keringatnya sendiri. Dan saat itu kegelapannya luar biasa. Orang-orang yang merutinkan, melazimkan sholat subuh pada kegelapan malam dia berjalan, Allah akan berikan cahaya yang sempurna di sisi Rasulullah SAW. Inilah berita gembira yang membuat kita bersemangat terus untuk membangun masjid. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, bahwasanya sebagaimana kita ketahui, masjid adalah pusat aktivitas umat Islam, apapun aktivitasnya, terutama sesuai dengan tema penyelenggaraan kegiatan kita hari ini. Kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban dan peningkatan ekonomi umat. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan masjid sebagai sentral. Tapi yang paling penting bagi kita adalah makmurkan masjid dengan jamaah, karena dengan jamaah ini Allah pasti akan menurunkan barokahnya. Contoh sederhana, Madinah dan Makkah itu luar biasa. Terlepas bagaimana cara melaksanakannya, tapi yang jelas ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, semua aktivitas tidak ada yang dilakukan, semua aktivitas ditinggalkan. Yang jualan tokonya tutup, yang mau belanja stop dulu. Karena apa? Kalau yang jualan toko tutup sebab tidak ada yang beli. Kalau yang mau beli, dia juga tidak melaksanakan jual belinya. Karena apa? Tidak ada yang jualan. Yang jualan tidak ada membuka tokonya. Karena apa? Tidak ada yang beli. Karena apa? Semua terfokus ke masjid. Inilah salah satu contoh utama. Kita menginginkan, kita merindukan kita semua untuk mengisi masjid ini, bukan sekadar subuh, bukan sekadar seminggu sekali karena ada sarapan dan lain sebagainya, tapi jadikan masjid ini sebagai sentral utama untuk menyusun strategi apapun. Sebab apa? Persatuan yang murni, persatuan yang ikhlas itu hanya ada di masjid, hanya ada di jamaah masjid. Ketika kita berjamaah, semua ada, segala profesi, segala mazhab ada di jamaah, semuanya bersatu. Tapi kalau persatuan dibentuk oleh lembaga lain, kita tidak menjamin. Tapi kalau dibentuk oleh masjid, insya Allah maka persatuan itu akan langgeng. Dan dengan persatuan inilah kita bisa menyusun strategi untuk membangun hal-hal yang bisa memberikan peradaban terbaik untuk kita di masa depan. Jemaah sekalian, yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah insya Allah dalam beberapa waktu lagi, mungkin sekitar kurang lebih 2 minggu lagi, kita akan kedatangan tamu. Atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahla. Itulah sikap kita pertama ketika menyambut bulan Ramadan. Telah datang atau akan datang kepadamu tamu agung. Tamu agung itu yang mengatakan Allah, bukan manusia. Kalau tamu mau datang dan tamunya itu manusia, dan yang mengatakan itu agung itu hanya manusia, kita sambut sedemikian rupa. Bagaimana presiden kita yang kita cintai ketika akan datang ke titik nol itu di IKN, bukan main itu. Beliau disambut tidak kurang dari 2.000 pasukan dari segala angkatan, bersiap-siap menjaga dari segala kemungkinan.
Masya Allah, fasilitas luar biasa, kemah beliau luar biasa. Saya membayangkan kata-kata berkemah itu kayak pramuka, seadanya dan lain sebagainya. Kiri kanan masih banyak rumput, sekalinya beliau berkemah luar biasa. Di sana ada AC, di sana macam-macam. Berkemah bermalam di penginapan, kira-kira begitu. Tapi kita doakan beliau supaya mudah-mudahan beliau bisa sukses ya, menjadikan IKN yang mudah-mudahan ada imbasnya juga di Kalimantan Timur nanti. Kita berharap. Jadi pertama itu, tamu agung kayak presiden saja luar biasa sambutannya, apalagi tamu agung yang Allah sendiri mengatakan Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya segala bulan. Maka kata Nabi, pamarhaban bihi wa ahla, ucapkanlah selamat datang, bertahniahlah kita. Mungkin kita wujudkan dengan situasi beda di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan. Ada situasi beda. Mungkin masjid-masjid dibersihkan, mungkin masjid diperindah, ada spanduk-spanduk dan sebagainya. Khususnya ibu-ibu, jangan Ramadan sudah mau pergi baru bersih-bersih, baru korden diganti, porsi diganti. Tamu sudah mau pergi baru bersih-bersih. Mestinya sekarang ini kalau mau ganti porsi, ganti sekarang. Kalau mau ganti korden, bersihkan sekarang. Supaya malaikat itu enak juga masuk. Malaikat rahmat. Yang kedua yang mesti kita persiapkan adalah seperti pagi ini, persiapkanlah diri kita dengan ilmu. Sebab apa? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Janganlah kita beramal tanpa ilmu. Janganlah kita beramal tanpa dalil. Itulah yang sering dikumandangkan oleh para ulama-ulama kita. Persiapkan ilmu, pelajari, segarkan kembali ingatan kita, baik di rumah, baik di masjid dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah bahwasanya Rajab adalah bulannya Allah, Syahrullah. Sya'ban adalah kata Nabi, syahri, bulanku. Maka dari itu Nabi membiasakan untuk banyak-banyak berpuasa. Bukan 15 Sya'ban saja Nabi berpuasa, tapi hampir. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi begitu banyak berpuasa dalam satu bulan di luar Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Persiapkanlah diri kita mengikuti Nabi di bulan Sya'ban. Pertama, perbanyak puasa untuk melatih, untuk bersiap-siap. Jangan sampai kaget bagi yang belum pernah puasa sunnah. Sebab kaget nanti kalau tidak dibiasakan. Jadi warming up lah Sya'ban ini, dan ini dilakukan Nabi. Dan karena Nabi yang melakukannya, maka ulama mengajukan kepada kita, perbanyaklah puasa dan perbanyaklah bersolawat kepada Nabi. Itu salah satu anjuran dalam rangka persiapan. Dan yang terakhir, bahwasanya Ramadan adalah syahrul ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulan kita. Mari kita manfaatkan, maksimalkan bulan Ramadan ini. Tiada sedetik pun, tiada sejengkal pun selama Ramadan tidak lepas daripada ibadah demi ibadah. Puasa Ramadan, baca Al-Quran, bersedekah, membukakan orang yang berpuasa. Kata Nabi, bukakanlah orang yang berpuasa setiap saat, setiap hari, walaupun dengan sebiji kurma. Kalau kita tidak mampu, bukakanlah orang dengan sebiji kurma. Itu mungkin tafsir. Jangan juga membukakan orang memberi sebiji kurma. Itu terlalu kikir namanya. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan hari ini serangkaian kegiatan apa yang kita lakukan saat ini menambah barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, ini adalah
taman surga yang wajib juga untuk kita datangi dalam rangka bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.